Selamat malam Jember. Tadi masnya ngejek-ngejekin cewek katanya, pantas dia milih cowok sekarang. Jadi homo. Tapi ya saya benar dari Jember, cuman aslinya saya dari Banyuwangi. Banyuwangi kota kembang ya. Ceweknya cakep-cakep, cowoknya cakep-cakep. Makanya sekarang saya bingung mau pacaran sama cewek apa cowok ya. Sama cakepnya soalnya. Jadi gitu, saya tinggal di Bali terus saya pulang ke Banyak kemarin gara-gara nenek saya ulang tahun. Sweet 70. Iya, saya beliin kado kan. Waktu saya bungkus kado, kakek saya datang tiba-tiba ngomong, Rizky itu habis berapa beli kado segitu? Saya bilang habis 100.000. Kamu beli di mana? Mahal banget. Soalnya yang depan. Zaman kakek dulu 100.000 bisa dapat banyak. Gitu. Saya bilang, zaman dulu masih murah. Kakek saya bilang, enggak, bukan masalah murahnya. Dulu di situ belum dipasang CCTV soalnya kan. Lah kakek saya nyolong ternyata. Kakek saya kampret banget gitu. Tapi kakek saya kayak gitu karena dia gerilyawan ya. Jadi dulu dia ya gerilya ke hutan-hutan gitu. Ninggalin nenek saya di rumah sendirian. Satu-satunya cara zaman dulu ngabarin nenek saya cuma lewat surat. Iya, lewat surat. Dan kata nenek saya, kalau misalkan nenek saya dapat surat dari kakek saya, itu pasti ada 2 macam kabar yang bakal dia terima. 1 kabar baik, yang 2 kabar buruk. Kabar baiknya, dia bisa tahu keadaan kakek saya di sana kayak gimana. Kabar buruknya, nenek saya nggak bisa baca tulis. Jadi sia-sia gitu. Tapi akhirnya saya nanya ya sama nenek saya, itu gimana caranya tuh ngebaca surat kok nggak bisa baca tulis? Nenek saya bilang, ya nenek minta tolong tetangga suruh bacain gitu. Terus saya bilang, lah itu kan surat cinta, isinya kan rahasia ya. Surat cinta isinya rahasia itu gimana? Gampang kata nenek saya. Itu yang bacain nenek tutup kupingnya biar nggak denger gitu. Lah kan percuma dia yang baca. Kupingnya ditutup kan percuma itu. Tapi itu zaman dulu ya. Zaman dulu tuh dia kirim surat soalnya nggak ada radio. Kalau sekarang kan ada radio bisa kirim-kirim lewat salam-salam ya. Salam buat kakek yang di sana. Salam dari nenek, salamnya salam kompakan aja gitu. Ya kan radio zaman dulu kayak gitu loh. Radio kayak gitu zaman dulu. Tapi terus kalau misalkan pesan lagu kan ditinggal lama, nenek saya nggak mau kelihatan galau kan, nggak enak nenek-nenek galau kan. Iya, bener mas, nggak enak nenek-nenek galau. Jadi dia pesan lagunya, dia nggak mau pesan lagu Bang Toib ya. Pesan lagunya Pintu Sorga dari Gigi. Iya, lagunya pintu sorga, kenapa nggak pulang-pulang anakmu. Galau lagi ujung-ujungnya nenek saya. Tapi kayak gitu ya. Terus, tapi zaman dulu itu nenek saya belum bisa baca tulis. Sekarang udah bisa baca tulis mas. Sekarang dia bisa pegang HP, bisa SMS-an. Tapi ya gitu, walaupun udah bisa SMS, tulisannya masih jelek di SMS. Kan baru bisa baca, baru bisa nulis. Tulisannya jelek. Tapi gitu ya. Kalau misalnya udah bisa pegang HP itu nyebelin juga gitu. Saya kan kalau misalnya pulsa tinggal dikit, saya telepon bapak saya, bapak telepon balik, Pak aku nggak ada pulsa, bapak saya telepon. Nenek saya ikut-ikutan kayak gitu. Cuman dia nggak telepon, dia SMS. Rizky SMS balik, nenek nggak ada pulsa. Lah kan percuma ini. Ini percuma ini. Ini kayak hubungan searah ini. Aduh. Ini enggak, saya lihat tadi mbak-mbaknya ketawa-tawa aja. Ini sejauh ini ngerti nggak apa yang saya omongin mbak? Enggak, kalau nggak ngerti angkat tangan aja nggak apa-apa yang nanya. Jadi gitu ya. Tadi sampai mana tadi? Nenek saya. Cuman ya karena nenek saya sama kakek saya gerilyawan ya, dia ngajarin saya cinta Indonesia. Jadi rasa nasionalisme saya itu tinggi gitu. Iya. Jadi saya paling benci kalau misalkan ada pejabat-pejabat bikin rusuh atau bikin kelakuan nggak benar. Kayak kemarin anggota dewan lihat kan bikin video mesum kan anggota dewan kan. Itu saya benci banget. Itu bayangin ya, wakil rakyat, anggota dewan yang terhormat, masa ia bikin video mesum jelek banget? Ih, jelek banget itu. Itu harusnya bagusan dikit ya. Bener. Mereka suka bilang apa? Cintailah produk-produk dalam negeri. Lagi mana bisa cinta produknya kayak begitu? Gambarnya blur, goyang-goyang lagi. Iya. Terus lagi yang bikin parah lagi. Tapi itu jangan mentang-mentang video subsidi terus dibikin jelek ya. Video subsidi itu mesti diusut tuntas, itu korupsi itu. Jangan sampai kayak video kayak zamannya Ari Lunamaya kan, itu nggak diusut tuntas kan, akhirnya ormas-ormas pada demo. Benar pada demo. Penjarakan Ariel, penjarakan Lunamaya, kan? Mereka malu-maluin bangsa katanya. Bikin video 30, kenapa yang disebar cuma 2 katanya. Ormas-ormasnya blehe juga itu. Tapi ya, kalau di sini misalkan ada ormas-ormas, saya kasih tahu,
Itu mereka kenapa cuma ngeluarin 2, itu masih single, belum album. Iya, belum album. Ntar kalau responnya bagus, baru jadi album tuh. Tetapi kan tadi saya bilang kakek saya gerilya ya. Kalau kakek saya gerilya, dia suka bilang kayak gini. Zaman dulu kakek gerilyanya susah, nggak ada kain, pakainya karung goni sama celana goni katanya. Iya, pakai baju goni. Tapi walaupun pakai bajunya goni, kakek saya metroseksual ya. V-neck bajunya. Iya. Nih mas MC kan V-neck nih, jangan-jangan goni itu yang dipakai itu. Iya kayak gitu. Terus lagi dia suka bilang kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomong kayak gitu, kalau misalkan cowok pakai karung goni kan biasa ya. Gatel-gatel mah biasa cowok. Cuman saya yang khawatir itu nenek saya pakai karung goni. Kalau lagi dapet gimana kan nggak ada kain. Masa pakai karung goni waktu lagi dapet? Tembus mah enggak ya, gatel. Iya gatel itu. Ini masnya ketawa kayak tawa aja maksudnya. Tapi kayak gitu. Terus saya bilang, saya nanya ke nenek saya kenapa nggak kayak di luar negeri kan? Kalau di luar negeri zaman segitu pembalut emang belum ada, cuman mereka pakainya dari hama, kulit binatang hama ya, yang lagi banyak. Jadi zaman dulu di Eropa yang lagi banyak terus jadi hama kelinci. Jadi mereka kelincinya disembelih, kulitnya dipakai pembalut. Terus saya nanya nenek saya, itu kenapa nggak kayak di luar negeri aja kayak gitu? Nenek saya jawab katanya, pengen si nenek kayak gitu, cuma di Indonesia susah karena zaman itu yang jadi hama di Indonesia cuma 2. Kalau nggak terenggiling ya landak. Itu gimana pakai kulit landak ya? Tembusnya sih enggak, iritasi itu. Bener. Aduh, tapi kalau misalkan ngomong-ngomong soal menstruasi zaman dulu ya, kalau di luar negeri itu habis zamannya kulit binatang ya, mereka pakai namanya menstrual cup. Jadi kayak mangkok, emang ditaruh di situ buat menampung cairan haid gitu. Cuman di Indonesia susah. Kalau di luar negeri kan enak, mangkoknya kecil, warnanya polos gitu ya, putih. Kalau di Indonesia susah, mangkoknya gede mas, mangkoknya ayam. Iya, udah gitu kalau dicopot ada tulisannya Ajinomoto. Masih mending Ajinomoto, ada yang gambar ayam loh. Ayam jago tau kan? Itu kayak ayamnya nemu kandang itu. Makanya sekarang saya geli makan mie ayam ya. Makanya sekarang saya geli makan mie ayam. Itu kan mie ayam kadang-kadang kalau kita makan ada rambutnya ya. Itu kalau mas nanya ke orangnya, mas ini kok ada rambutnya mas? Itu bekas istri saya. Pasti dijawab begitu. Itu nggak enak banget mas. Tapi ya kakek saya, tapi yang aneh ya, kakek saya itu gerilya di hutan, nenek saya di rumah, ditinggal bertahun-tahun, anaknya bisa banyak. Itu jangan-jangan nenek saya selingkuh lagi. Makanya saya nggak tahu, saya cucu dari kakek keberapa ini. Iya. Jadi, tapi saya berpikir positif ya, karena zaman dulu belum ada alat kontrasepsi. Dia ceritanya zaman dulu di Indonesia belum ada yang namanya kondom. Ngomong kondom nggak apa ya? Nggak apa. Ngomongin mas soalnya. Jadi di Indonesia belum ada kondom zaman dulu ya. Kalau di luar negeri udah ada kondom, tapi bahannya belum latex. Kalau sekarang kan latex, sekali pakai dibuang. Kalau zaman dulu dibuatnya dari karet, kayak karet ban dalam gitu tebelnya. Kayak karet ban dalam bener. Dan itu nggak sekali pakai, berulang-ulang. Pakai, cuci, pakai lagi. Pakai, cuci, pakai lagi. Baru ganti kalau misalkan udah bocor atau sobek. Tapi kalau pun males ganti ya bawa ke tukang tambal ban lah. Dibawa ke tukang tambal ban zaman dulu. Tambal ban kan namanya baru-baru aja. Zaman dulu kan namanya tambal kondom itu. Benar. Jadi kayak gitu ya. Terus lagi yang saya suka heran soal kondom itu, kok dibuatnya rasa-rasa ya? Iya, dibuatnya rasa-rasa. Rasa-rasanya nggak mencerminkan Indonesia. Rasa-rasanya kebule-bulean. Pisang, strawberry, mint. Pisang, strawberry, mint, ya kan? Kalau bosan satu rasa digabung-gabung jadi salad buah. Iya, kebule-bulean kan? Itu jangan-jangan cuma alibi doang ya. Alibinya orang Indonesia kan itunya kecil ya. Jadi kalau dipakai, lah papa itu kok kecil banget papa. Mama ini walaupun kecil rasanya kebule-bulean mama. Iya. Jadi kayak gitu. Terus lagi itu mestinya dibuatnya rasanya lebih Indonesia ya. Jadi rasa buahnya dibuat banyak, rasa jambu, rasa bengkoang gitu. Kayak buah-buah rujak gitu. Jadi gabung kan enak jadi bikin rujak. Cuman kalau udah digabung banyak terus jadi rujak itu pasti ceweknya masuk bawa pisau ya. Sayang kenapa bawa pisau? Sayang dimana-mana rujaknya itu enaknya kalau dipotong-potong. Ih, dipotong-potong. Aduh. Barusan saya ngomong berapa menit ya? Gak tau ya, dari tadi saya takut kualat sebenarnya dari tadi ngomongin kakek nenek saya. Untung nenek saya nggak ada di sini ya. Untung banget. Tapi di videoin ya.
Dimasukin YouTube ya? Dimasukin YouTube? Udah nggak apa-apa lah. Nenek saya nggak nonton YouTube, nontonnya YouPorn, situs porno. Iya bener, situs porno. Ya udah, itu aja dari saya. Terima kasih, selamat malam.